Oke, yang Zoom ini masih ada yang bisa lihat ya? Masih, Pak. Saya buka supaya nanti saya bisa lebih jelas suaranya ya. Bapak Ibu sekalian, oke. Semangat ya, jangan ngantuk ya, kita lagi ya. Oke, Pak. Bangga nggak kita kalau tadi seorang dokter Andi mengatakan tadi yang disampaikan oleh beliau tadi tentang jurnal internasional review, itu yang nilai siapa? Orang luar. Bangga nggak kita dengan penilaian RRI? Bangga nggak? Ini pun dicatat sebagai bagian dan masukkan dalam suatu fakta. Karena kalau dia Pak Andi tadi katakan, kita mungkin sebelum pandemi tidak begitu dikenal, Pak ya. Tapi pandemi membawa berkah juga bagi kita semua. Gitu Pak ya? Oke, jadi kita branding sudah mulai. Yang kedua, yang menjadi catatan saya yang penting tadi, saat ini kita posisi yang tertinggi, posisi yang betul-betul menjadi, kalau perempuan yang sudah menginjak dewasa, pernikahan itu cantik, semua orang melirik. Dan sebagai informasi saja Bu, dari itu saya sudah dihubungi oleh 2 investor untuk membuat rumah sakit infeksi setahun. Bilang nanti dulu, saya belum selesai. Artinya apa? Dan ini sah nggak mereka membuat rumah sakit infeksi? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, tapi kalau swasta bagus kita nggak cukup masalah gitu ya. Oke, bisa ada pointer nggak? Ada pointer? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kasih judul ini ya. Slide-nya cuma 1, 2 nih. Waduh, tapi ada beberapa turunannya ya. ABCD ya. Yang di sini pada aja ya. Sini aja ya. Oke, ini judulnya refleksi diri. Refleksi itu apa sih? Jangan dibilang refleksi kan itu refleksi gitu ya. Refleksi apa? Kita sepakat dulu deh. Balik. Min. Cerminan. Ya, kita lihat. Jadi betul sih. Dari ini ulang tahun kita yang berapa? 27. Oke, mana dia saya dulu kan? Saya tunjuk. Oke. Bapak Ibu sekalian, nah tadi Pak Andi sudah mengatakan nih, tujuan kita mau kemana? Goal kita apa? Visi kita apa? Jadi melalui saat ini, hari ini, tolong Direktur sebuah menginternalisasikan ini. Kalau di Indonesia kan apa itu? National Infection Center apa? Apa? Pusat infeksi. Coba baca keras apa? Pusat infeksi nasional. Gampang nggak didengarnya? Gampang. Gampang ya? Jadi, bumikanlah itu, internalisasikanlah itu. Kita mau kemana? Jadi pusat infeksi nasional. Clear ya? Nggak usah itu menjadi rumah sakit terdepan, terpercaya, terlalu ya, terlalu repot. Ya, kita menjadi pusat infeksi nasional. Bawahnya lagi apa? Bagian ketahanan nasional. Bangga nggak kita mendapat keputusan menteri dengan posisi sebagai ketahanan kesehatan nasional? Bangga nggak? Kemarin kita diposisikan begitu nggak? Sebelum pandemi? Ya, kita nggak dilirik Pak. Kita nggak pernah dihitungkan. Nggak, apalagi embel-embel National Health Security itu nggak pernah tercantolkan di itu. Nah sekarang resmi loh KMK-nya. Dan itu perjuangan kita bersama. Ya, perjuangan kita bersama bukan hanya di luar, kita semua. Ya, jadi tujuan kita kemana? Tujuan kita kemana? Jadi kalau sampai ke bawah. Karena ini turunannya panjang ya. Pusat infeksi nasional. Berarti pusat. Berarti terbaik the best di Indonesia. Nah turunkan. Apa betul ya farmasi begitu layanannya menjadi pusat infeksi nasional? Apa betul di laboratorium Pak Teguh ya begitu kita? Kemudian di semua yang lain, gitu ya. Jadi kita turunkan.
Karena tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Tri, kita menjadi apa? Kolektif leadership kolektif kita. Jadi pemimpin kita ini kita semua, betul ya? Jadi kolektif. Jadi Pak Eko, kita sulit, ayo kita menjadi cermin menjadi kesehatan lingkungan yang terbaik untuk menjadi pusat infeksi nasional. Memang berapa di awal-awal ini, kalau Bapak Ibu sekalian tahu, kami ini cukup sedih kadang-kadang. Apa sih yang sudah dilakukan oleh SPI untuk negara katanya? Apa sih yang SPI sudah berbuat dalam sedih nggak kita ya? Harusnya dibalik. Saya bukan nggak enak saja. Harusnya apa sih yang sudah Bapak berikan kepada SPI? Betul nggak begitu ya? Harusnya. Gimana kan memberikan kalau kita tidak diberi? Nah ini saatnya. Gitu ya. Jadi ini goal atau visi yang kita tuju. Jangan bela-bela lagi, ya. Nggak usah pakai setingkat Asia Pasifik segala macam itulah. Pokoknya ini nanti jadi pusat infeksi nasional yang terbaik, kan gitu kan? Oke. Lanjut slide berikutnya. Nah, apa iya goalnya ini itu hanya oleh dirut, hanya oleh slot 3? Tidak kan? Kita butuh mana tadi perintahnya? Aduh, tuh, ini juga pusat nasional infeksi harus standar. Kalau pada pertemuan harus ada begitu, Pak Cahyo bisa dicek and check supaya the best. Apa nih? Do the best. Nanti dulu Pak. Apa nih sebelumnya? Nah, ya kita akan menyebutnya adalah green, bukan lagi good. Tahu nggak bedanya green sama good? Bedanya good sama green, tahu nggak bedanya? Ada yang bisa? Pak Jakir, kan Pak ini tahu nggak bedanya good bagus sama green? Hah? Oh, baik. Pak Rinaldi? Ya? Oke. Kamu mau kita mau jadi good atau green? Green. Bisa nggak kita melakukan ini? Bisa nggak kita melakukan ini? Pak Gede, bisa nggak kita menjadi bagian ini? Bisa, ya. Sekali lagi kita menjadi timbul, ya, kolektif leadership. Jadi yang itu rumah sakit itu kita semua ini, ya, kita semua. Oke, sekarang kita lihat, ya, grid timbul ini sebetulnya banyak sekali. Parameter ya. Saya akan menyampaikan 3 saja. Yuk, slide. Oke, nah ini. Yuk kita refleksi sekarang. Ya. Bisakah kita merefleksi gimana sih pandangan kita dengan SPI dan sekarang? Kita lihat. Kita refleksi. Dan jangan juga nanti kita tidak bisa merefleksikan SPI, kita terbuai dengan sekarang ini. Pendapatan kita bagus, remon kita naik, lupa kita yang disebut oleh Pak Andri tadi. Posisinya kita sangat tinggi, dan ini yang harus dicapai adalah ini. Betul nggak? Kalau enggak, tadi sekarang rumah sakit vertikal aja berlomba-lomba nggak menjadi infeksi. Betul nggak? RCM, laba, isolasi, persahabatan, Fatmawati, dan Pak jantung tidak begitu karena instruksi. Gitu ya. Nah sekarang kita saat ini sudah menjadi tadi disebut branding ya. Orang kalau nyebut RSPI udah tahu, nggak lagi dia mengingat rumah sakit Pondok Indah, udah tersalib itu, betul nggak ya? Udah, orang RSPI. Bahkan saya kadang-kadang nggak usah pakai SS lagi, kita nggak pede, kalau itu nggak pede, biarlah orang yang akan seleksi sendiri, gitu ya. Saya sebetulnya berarti ada SS ini Pak, karena kita tidak berani. Tapi saya akan mencoba mentransformasikan itu, kita pakai dulu. Tapi ke depan, kan SPI penting hanya satu di Indonesia, gitu loh ya. Nah ini, ayo kita refleksi masing-masing unit, ya. Apakah itu di eselon 3, eselon 4 dan sebagainya. Jadi yuk kita sama-sama merefleksikan bagaimana SPI ini saat ini dan ke depan. Berikutnya ini positioning.
Bapak Ibu sekalian, tadi memang Pak Andri sudah mengatakan secara teori ada 10% populasi dimanapun itu yang memang pendapatnya bertentangan, kemudian macam-macam gitu ya, 10%. Dan tugas kita adalah 10% kita kecilkan, tapi tidak bisa di nol. Bu ya, jangan berharap loh stafnya Ibu nanti pejabat Ibu itu semuanya manut dengan direktur SPU, tidak. Dan itu memang di dunia begitu kehidupan. Tugas kita adalah bagaimana yang 10% itu semakin kecil. Dan yang kecil ini pun tidak mengganggu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Untuk menjadi great teamwork, kita harus tahu posisi kita. Ini ada leader yang saya sebut dengan manajemen leader. Yang kedua, clinical leader. Yang ketiga, supporting leader, dan terakhir staff. Staff itu juga menjadi bagian dari teamwork loh, ya. Kan saya tulis di sini. Kemudian nanti ada staff yang ikut juga. Jadi dia harus bangga. Jangan yang bangga itu hanya leader-leader pemimpin ini loh. Kita semua, keluarganya juga harus. Ya. Keluarga direksi, keluarga seluruh semua Pak. Suami saya, istri saya, anak saya, menantu saya terjadi gitu Pak. Nah, untuk itu kita lihat apakah sudah direktur, dirut, eselon 3, eselon 4, kepala instalasi, yaitu sebagai manajemen leader ini berbuat sesuatu yang terbaik, the best. Kita lihat sekarang, coba dilihat instalasi. Saya kepala instalasi laboratorium, saya kepala instalasi penelitian, saya kepala instalasi. Kalau dilihat posisi Anda ini sudah terbaik belum diberikan buat Anda ini? Ya, begitu kita tidak tahu posisi ini, maka selama ini akan bisa kita lewat sama dengan Pak Adil tadi. Oh, saya nggak tahu tugas saya. Nah, yang dilihat posisi itu apa? Oh, saya punya anak buah, saya eselon 3, punya eselon 4, punya ini dan sebagainya. Sekian. Kemudian saya lihat bagaimana kinerja masing-masing unit kerjanya. Dan sudah, jadi yang saya sebut dengan manajemen leader adalah direktur, eselon 3, eselon 4, dan kepala instalasi, ketua komite, itu semuanya adalah manajemen leader. Jadi kita ini manajemen leader ya. Tolong mendeteksi sekarang program Ramadan ini. Apakah saya sudah berbuat sesuatu yang terbaik sesuai dengan jabatan saya? Yang kedua, clinical leader. Nah, clinical leader ini bisa dokter, pertama dokter. Dokter jangan lagi di itu ya, Pak Uma ya, anak di bawah. Jangan lagi mempunyai suatu pemikiran, saya pokoknya hanya fungsional saja. Boleh tidak begitu tadi? Nggak bisa. Kalau kamu memajukan ortopedi, memajukan saraf, infeksi, ortopedi infeksi, bedah infeksi, maka Anda sebagai leader, gitu. Karena yang paling parah itu semua, betul nggak? Jangan sampai nanti anestesi mau maju, Pak. Karena kalian ngomong saya hanya fungsional, ya nggak maju-maju anestesinya. Ayo dipimpin di klinikalnya sesuai dengan kompetensi. Paru ya, aja tuh. Dipimpin. Bagaimana kita menjadi clinical leader agar menjadi support di dalam teamwork. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi RSPI ini tidak bisa akan maju kalau hanya dirutnya saja seperti itu. Tidak. Nah, kewajiban kita menjadi ini. Jangan lupa ini juga penting. Ya. Ini memegang peranan yang penting sekali lagi di sini. Berarti Anda pun sebagai leader di sini. Contohnya Pak Ali, Dr. Ali ya, para instalasi itu, ya, Pak Eko, siapa lagi yang supporting gitu ya. Yang kalau nggak ada dia nggak bisa. Laundry, DC, ini juga harus ini. Oh, saya harus memberikan support yang besar terhadap rumah sakit ini. Dia sebagai leader. Jangan sampai nanti dokter yang udah baik, bapak mau kerja nggak ada obat, nggak ada alat, ruangan AC-nya, dan macam-macam. Jadi di sini juga harus benar-benar penting. Terakhir, posisi staff. Tolong dilihat masing-masing oleh kepala pimpinan ini. Dilihat.
Ya tadi kalau Pak Adri mengatakan, boleh dong dicek satu-satu. Dia tahu nggak sih posisi dia? Tahu nggak sih rumah sakit apa? Dan sebagainya. Nah, kewajiban kita untuk menyampaikan. Oke ya. Jadi refleksi pertama, positioning. Masing-masing direktur, ya, masing-masing eselon 3, 4 lihat. Apakah saya sebagai seorang leader di posisi itu sudah memberikan yang terbaik untuk menjadi green. Oke, yang kedua, baik. Kapasiti, ya. Kapasiti silakan diartikan apa ya? Saya menyebutnya kapasitas, ya. Nah ini yang diulas banyak oleh Pak Andri tadi, leadership, managerialship, kemudian ada entrepreneurship dan juga komitmen. Great teamwork ini nonsen Pak, nonsen tidak akan ada artinya kalau komitmennya rendah, kalau integritasnya juga rendah. Ini termasuk di dalam disiplin, ya, disiplin masuk kerja, disiplin memenuhi peraturan yang berlaku dan sebagainya. Itu komitmen, integritas. Saya menjadi bagian PNS di RSPI, menjadi bagian PNS secara keseluruhan, pegawai negara yang harus taat. Nah, sekarang pilihan kita masing-masing aja lah. Namanya refleksi kan, bagusnya. Apakah saya punya komitmen yang bagus? Apakah saya juga punya integritas yang bagus? Komitmen, Ibu dari DSM, jabat-jabat. Apa saja sih komponen komitmen ini? Apa saja komitmen integritas ini? Sehingga parameternya jelas. Kamu nggak komitmen ya? Apa saja? Apakah tidak hadir dalam undangan rapat seperti komitmen yang tidak? Bisa jadi. Ya, karena itu masuk disiplin. Udah jelas diundang, ya, udah jelas acara penting, tidak ada kabar berita, maka itu bagian satu dipertanyakan. Ya, nah saja yang nggak hadir hari ini kita lihat ya, apa alasannya. Kalau memang dia tidak bisa masuk dalam great table, jangan dong gerbongnya susah angkatnya kita, betul nggak? Ada 50 orang, 40 orang sudah bagus, hanya 10 5 yang tidak berat kita. Ini harus pulang, makanya lingkarannya bulan ya, nggak boleh jadi tahu-tahu lagi. Nah untuk itu namanya refleksi hari ini, yuk saya ngajak kita lihat, sudah nggak sih saya komitmen dengan RSPI, sudah nggak saya komitmen sebagai PNS di sini, ya, sudah nggak saya terintegrasi atau terintegritas, kemudian integritas kepada RSPI ini. Jangan-jangan saya hanya masuk kerja mengerjakan sendiri tanpa melihat situasi kanan kiri. Padahal leader ini harus tadi kan Pak Dir mengatakan ke atas, ke samping dan ke bawah. Jadi integritas itu. Termasuk kami direksi. Kami bagaimana integritasnya? Kami harus ke dinas kesehatan, harus ke lembaga-lembaga yang lain. Itu dalam rangka mengawal ini, gitu ya, mengawal ini untuk mewujudkan ini. Kemudian leadership. Tadi kan saya sampaikan ya. Bedanya apa sih leadership dengan managership? Ya. Ayo Pak Cahyo, Bu Vivi, sampaikan. Secara ringkas apa sih bedanya leadership dengan managership? Intinya adalah ini. Yaitu semua kita ini yang pimpinan tadi harus mempunyai kemampuan ya. Mempunyai kemampuan samping kemauan ya untuk mengempowering. Ya, memberdayakan. Apa yang diberdayakan? SDM, sarana, ya, alat-alat, termasuk dana. Kita harus mampu di sini. Nggak boleh lagi ada keluhan banyak. Nggak ada dananya, bro. Nggak boleh. Ayo kita cari. Ya, tugas kita itu. Sekali lagi terus ada lagi keluhan dari beberapa leader. Waduh, saya punya staf setengah mati, ya, ngajarinnya bandelnya setengah mati. Ayo kita lihat. Sampai dibuktikan memang dia tidak menjadi bagian dari green table. Kalau dia nggak mau bagian ini, udah dong, jangan gabung sama RSPI kalau gitu. Mungkin dia bisa di rumah sakit yang lain. Mungkin dia salah arah masuk sini. Boleh, nggak apa-apa, ya. Paling nanti ya, kalau paling nanti nggak cocok lagi di RSPI, boleh pindah ke Palembang. Oh ya, saya udah gitu, contoh aja gitu. Tapi selama ini kita mau
menjadi PNS di sini, menjadi dokter di sini, menjadi apa di sini, maka menjadilah teamwork. Sekali lagi teamwork bukan hanya pimpinan, staf juga harus menjadi teamwork. Nah tugas kita pimpinan ini adalah staf tadi memberikan apa? Attitude-nya, perilakunya agar ke sini. Tadi kan contohkan lagi masalah toilet aja kan? Ya nggak mungkin nanti Dirut atau direktur harus mengawasi toilet. Dan mungkin nanti Dirut harus mengawasi AC yang selalu bocor. Jadi bagaimana? Ya. Nah ini Pak, satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ternyata untuk menjadi duduk presiden ini, itu kita harus punya ini. Yang membedakan rumah sakit BLU untuk pencapaian berkelas tadi, posisi itu harus punya ini. Jiwa apa namanya? Apa? Sederhananya apa berbeda? Hah? Kan jadi jiwa gampangnya gitu. Jiwa hitung-hitungan, bisa memprediksi ya. Oh ini ternyata bisa loh Bu, kita buka layanan kesehatan eksekutif sudah dibangun bagus-bagus gitu. Kita lambat untuk merespon ini. Harusnya kalau kita punya jiwa ini, ya gitu ya. Nah tetapi ini tidak berpikir hanya ke uang. Contohnya laboratorium Bantu ya. Orang saat ini mengakui RSPI laboratoriumnya bagus setelah Litbang, karena Litbang nggak mampu kan meng-hire semuanya gitu ya. Nah ini harus berpikir entrepreneurship, bagaimana mengembangkan, ya, bagaimana memberikan pelayanan yang lebih mudah dengan digital tadi, dengan drive-thru dan sebagainya. Jadi entrepreneurship saya tidak selalu berhubungan dengan uang. Tapi bagaimana ini kita termasuk di keseding ya Pak Ibu ya. Silakan buat ini. Ya. Jadi tidak cukup kita staf itu, apalagi eselon 3, apalagi eselon 4, apalagi eselon 3 itu bekerja hanya menunggu apa yang ditugaskan pimpinannya. Jangan. Diterapkan salah itu. Tadi kan bagaimana dia tidak punya sekat dengan Dirut. Boleh Bu ya. Jadi kalau seorang eselon 3, eselon 4 ngomong sama saya banyak segala macam. Boleh. Untuk menyamakan tadi, bukan untuk mengganti posisi. Contohnya Pak Jahir menyampaikan apa bagus ide Bu, bukan hanya mengganti posisi eselon 3, ya. Pak Rahmat bukan menggantikan direktur, bukan, tapi memberikan suatu sekarang. Tapi dalam koridor, nah banyak masalah sekarang. Aduh saya nggak enak ya sama atasan saya. Akhirnya begitu menjadi sekat, nggak bisa berlanjut dong. Ya gitu ya. Nah ini yang kedua, yang pertama kita refleksi ini, kemudian refleksi ini. Yuk kita lihat komitmen, integritas, dan sebagainya di antara kita. Bukan saya menganggap saya yang paling baik, saya belum. Ya, dan saya berharap semuanya ini juga baik, tapi kita lihat dengan refleksi Ramadan ini, ayo kita tingkatkan. Sebagai nama puasa itu aja ya, diwajibkan kan puasa seperti orang terdahulu agar kami kita boleh intinya gitu. Karena tiap tahun dia diingatkan dengan maksud itu meningkatkan. Ya. Sekarang yang ketiga, lingkaran ini. Ayo slide. Gue tidak bisa dinaikin ya. Nggak bisa ya? Iya. Bisa nggak dinaikin diri? Bisa. Edit ya. Oke. Kalau bisa dinaikin dikit ya. Yang ketiga, kemudian performa, kinerja. Ini, bagus nih, data jam tepat pulangnya sekian, kerja di mejanya segala macam. Tapi ternyata dia nggak jelas kinerjanya, nggak ada ukuran, nggak terukur, ya kan? Sehingga menjadikan sini susah ya. Nah untuk menjadi performance atau kinerja yang baik, maka ukurannya ada dua yang bagus, yaitu bagaimana dia kreatif, dan juga inovatif. Ayo, jangan sampai ada leader yang tidak kreatif, tidak inovatif sesuai dengan bidangnya. Nah khusus kreatif dan inovatif boleh lintas. Banyak boleh memberikan kreativitas saya dengan itu bidang yang lain, apa-apa. Asal bekerja sama, sinergi itu namanya, ya. Jangan kita mengambil alih, gitu ya.
bagaimana PKRS dengan humas banyak sinergi, gitu ya. Nah ini, jadi ketika hal ini Bapak Ibu sekalian menjadi modal dasar bagi kita semua untuk menjadi green. Nah kalau sudah begini, ayo kita terbaik. Jangan asal-asal tadi. Ya sudahlah, saya begini, komitmen, hadir rapat, kemudian ini. Tapi dia tidak mendapatkan. Apalagi beberapa pegawai kita itu kadang-kadang duduk biasanya di tempat lain. Jangan dong, ini rumah kita. Kita harus merasa feel at home, betul rumah kita. Kalau ada lagi merasa di RSPI beban ya. Nah, refleksi Ramadan ini katakan yuk, RSPI rumah kita loh, rumah pertama. Ya, kita kalau pulang rumah Bapak dari mana? Kalau anaknya ditanya, Bapak itu kan di RSPI. Bapak kerja di mana? Di Mayokan. Dan itu tunjukkan kita bangga itu. Dan ini harus dibangun bareng ya. Pak Teguh ya, Pak Gitu, kemudian Pak Gede, Pak Bapak. Ya, jadi kreativitas dan inovatif tadi bagaimana nanti memposisikan. Kenapa? Tanpa ini, tanpa kreatif dan inovatif, tadi peluang kita dilirik banyak orang lainnya. Lumayan loh, tapi kan kita tidak. Ya sudah, terima. Nanti lupa, penuh hasilnya, alatnya, dan sebagainya. Ya, jadi jangan jadi alasan kita tidak melakukan kreativitas dan inovatif untuk melakukan kesempatan ini. Dan ini golden period ini belum tentu ada lagi tahun depan. Betul nggak? Belum tentu ada tahun depan. Nah sekarang saatnya kita mensinergikan. Yuk, the best ya. Nah, yuk refleksi. Kita lihat nih Pak Sarono, apanya? Bentar. Dilihat apakah kita sudah melakukan yang terbaik. Ya. Kemudian komite dilihat sudah melakukan yang terbaik kita. Ya. Nah ini semua mohon kita tidak lagi harus menunggu perintah. Oh nanti kalau dirutnya, tunggu dari tidak, bergerak sama-sama. Karena harus jelas tupoksi masing-masing. Untuknya apa tadi? Sinergi, karena kita semuanya menuju ke sini. Oke, terakhir. Yuk, slide. Nah, ini kuncinya ini. Ini kunci ya. Ini kunci apa? Kunci berangkas ya. Jadi kuncinya semua ini melakukan yang terbaik. Percuma kita tahu, saya gagal sebagai dirut, sebagai direktur. Tapi kan kita tidak melakukan yang terbaik dalam masa ini. Sayang, dia tidak inovatif. Tidak kreatif, sayang. Ya, nah untuk menjadikan ini semua, ya ini saya kasih jempol ini ya, Pak Renaldi ya, jempol ini satu aja, ada dua nggak muat sih, satu aja, kita harus menjadi green. Coba jempol ini semuanya. Oh. Coba lihat masing-masing jempolnya, cocok nggak? Cocok nggak jadi gini? Cocok ya, oke, ya, ini ya, oke Pak, kita green, gitu ya, oke ya. Nah, tolong ini dipublikkan, diinternalisasikan, jangan yang tahu ini hanya kita yang ikut pertemuan ini. Semua. Kalau klinik service ditanya, sampah ditanya. Nah, untuk membuat seperti ini menjadi green belum tanggung jawab kita, Pak. Pak Dedi, sampah di mana, Pak? Klinik service di mana, Pak? Pak Eko dan sebagainya. Termasuk pihak ketiga dan non-PNS itu bagian dari kita semua. Jangan dianggap kalau berhenti hanya PNS, tidak semua. Ya kan, semua. Yuk, saya kira masih ada lagi. Oh ya, nah ini bukti. Salah satu bukti kita mampu. Inilah juga yang mengangkat kita di branding dari posisi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada timnya sini. Ya, ada Bu Tiur, ada Bu Wiwi, ada Dr. Dala, dan sebagainya. Ini Dr. Dala hadir ya. Nah, itu semua aja, saya kira sudah ada Bu Fitri, ada Bu Pipi, semua dari untuk berbuat. Dan akhirnya mendapatkan ini.
Dan ini sejarah yang tidak terlupakan bagi saya, karena menerima ini saya masih di ruang isolasi, masih pakai optico. Jadi saya tetap budayanya aja kiri saya itu nggak mampu. Nah ini jangan panjang. Saya bayangkan pakai untuk tutupi masker itu nggak kelihatan. Terus celangnya yang kelihatan di sini gitu ya. Saya ngomongnya pun masih ngos-ngosan karena pakai optico. Berapa itu? 80 itu berapa? Masih tinggi saat itu. Yang mau video itu ya. Ya, ini bukti artinya kita bisa. Sekali lagi, bukan karena dirutnya, bukan karena direksinya, tapi tadi kolektif leadership. Oke, mulai sekarang kita semua masuk dalam negara. Kewajiban kita, ayo dong, dokter-dokter, begitu aja kepada Pak, ayo dong, mereka dijadikan Pak. Anda klinisi dulu, tapi harus clinical leader. Gak perlu lagi sekarang hanya klinisi saja. Bahkan nanti itu adalah klinisi yang research, di clinical research, clinical leader, ataupun diisi dalam services pelayanan. 3 itu. Jadi nggak boleh lagi yang saya akan mulai dari kasus ini harus mau penelitian dong, ya harus tahu dia mengembangkan. Jangan sampai nanti anak tahu dikembangkan, jangan sampai nanti dikembangkan tubuh kita, karena yang tahu berkembang itu di masing-masing mereka ya. Oke, akhir. Nah, yang terakhir slide-nya. Apa yang diomongkan Dr. Andri tadi, diomongkan saya tadi, kelihatannya mudah ya, enak didengar ya. Tapi pelaksanaannya susah apa susah? Susah apa mudah? Yakin nggak semua masalah itu ada di sini? Ya. Yakin nggak? Yakin. Jangan-jangan kita tidak menjadi leadership tadi karena komunikasi. Ya. Komunikasi antar direksi. Apa susahnya kalau ngomong, Pak saya besok mau kesini ngomong. Tapi kalau dia kan berarti dia tidak komunikasi tidak bagus, ya kan? Nah, sekarang komunikasi kita dilihat nih, secara tentu nih, Tormedik kan ya? Apakah dari Tormedik dengan eselon 3, eselon 4 sampai buat komunikasinya bagus? Ayo refleksi sekarang dilihat. Bukan berarti saya mengatakan tidak bagus loh ya. Tak bagus ya, tak bagus, selalu bagus ya. Selalu bagus ya, Pak. Ya, kalau bagus, selalu bagus. Tapi namanya refleksi, baca gitu ya. Sama kita puasanya, apa betul sholat kamu udah bagus selalu? Kan betul juga. Makanya suruh puasa untuk melihat bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah yang lain, bagaimana saudara. Begitu kan? Tiap tahun begitu. Nah ini pun begitu refleksinya. Karena kita menganggap komunikasi salah satu yang paling berperanan di dalam organisasi, makanya kita lihat ini. Itu baru satu jurusan tuh ya. Yang kemudian baru lintasnya. Ya. Apa perlu saya ngomong nih? Oh ternyata di eselon 3 sama eselon 3 ada loh yang tidak itu. Gak apa-apa kemarin. Tapi mulai sekarang tidak lagi. Mulai sekarang tidak boleh lagi. Harus bagus ini. Karena apa? Kan bisa jadi grade reward kalau nggak ada komunikasi. Itu baru kemudian sesama eselon 4 ya, eselon 4 sama eselon 3. Nah, kuncinya bagi saya gini, kalau ada kekurangan di antara kita, tanggung jawab kita untuk saling mengajak, bukan untuk dibully dan bukan untuk dijauhi. Jangan-jangan dia sedang lupa, itu dari dia, atau mungkin ilmunya belum sampai. Para gitu ya. Kalau agama itu kalau belum ilmunya belum sampai, ya sekaya-kaya orang tetap aja tidak akan bersedekah, tidak berinfak. Ya. Tapi kemarin Ustaz Adi Pura kita bersedekah, berinfak, segala seperti maupun sama ini komunikasi ini. Saya mau berkomunikasi aja kalau sama Dirut, saya mau berkomunikasi kalau sama enggak boleh sama ya. Jadi saat ini saya mengajak semua untuk menjadikan reformasi komunikasi di ASP ini supaya terjadi great teamwork. Setuju nggak? Nah, ini sebentar. Dia sedang refleksi. Nah, ini terus ya, ada alasan
Masalah alasan aja dan kau. Kadang-kadang saya sedih. Kita sudah nggak zamannya lagi. Kalau sholat tidur itu, Pak, besok Bapak rapat ya ada. Zamannya lagi nggak gitu? Ada loh di kita. Saya nggak diundang loh katanya. Padahal di grup sudah dibuat. Ya, ini bukan nama saya, bukan bagian saya ini. Ada gitu. Di kita ini loh. Namanya apa? Alasan? Nah, itu tugas kita. Jadi, saya mengingatkan kita semua, ya, dibuktikan bahwa kita, apakah itu koordinator atau staf, sering ada menyampaikan selalu masalah yang disampaikan, betul ya? Padahal di salon 3-4 itu bukan masalah, tapi solusi. Sebenarnya kalau datang ke dirut itu, Pak ini ada masalah, saya punya solusi begini. Jangan lagi, Pak ini ada masalah, saya sudah salah Pak. Kalau begitu, jadi kalau begitu, saya jadi tong sampah loh. Ya sebagai dirut, masalah-masalah lagi, masalah-masalah sepele, masalah AC gimana kan? Kemudian masalah apa lagi Pak Ali, ruangan bocor gitu, bukan lagi gitu ya. Nah, ini saya minta kita refleksi komunikasi, ya, termasuk komunikasikan contohnya masalah remunerasi ini. Bu ini mana Bu ini? Nah, Bu, jangan-jangan dokter perawat yang itu komunikasi aja nggak baik, ya. Nah, makanya dibuka pada di divisi pengaduan apa? Dan pengawasan. Bukan Pak. Kamu kalau ada masalah remunerasi kamu dong ke saya akan begitu. Nah, tapi kalau udah buka itu masih saja, makanya dia masuk tergolong yang 10% tadi. Nanti kita sisir Pak, 10% tadi masih bisa nggak dirubah? Kalau nggak bisa, ya jangan jadi begitu. Ya. Karena kita nggak mungkin nunggu 1 orang, 2 orang untuk menjadi disiplin tadi. Kenapa nggak kita? Nah, jadi masalah disiplin kerja itu nggak ada urusan lagi kita, bagaimana itu beragaman, ya. Jangan lagi kamu mau disiplin, udah tersebar. Sekarang ikuti aja aturan. Itu harus sederhana. Jangan lagi persoalkan, apalagi kalau itu persoalkan, itu gitu ya. Nggak mau di absen, nggak mau disiplin. Ya, jangan masalah. Udah tahu aturan, dilanggar oleh kita, ya kan? Nggak boleh larang mudik, kita mudik tanpa izin itu nggak boleh. Dan saya akan tegas Pak di sini. Karena apa? Kalau nggak saya gerah, betul nggak? Lu nggak bisa ngatur. Tadi saya bilang Pak, saya sudah buat aturan, sudah kita omongkan. Kalau masih, ya saya akan menggunakan kewenangan saya. Di salon 3 ada kewenangan nggak? Boleh nggak marah? Paling boleh nggak marah administrasi? Nah, kalau tidak bisa marah, jangan jadi pimpinan. Pak Suran, boleh marah Pak, tapi marahnya terstruktur. Jangan ngamuk-ngamuk, emosi nggak boleh. Soalnya kalau tidak marah, itu bukan bagian manajemen. Ya, Pak Gede ya, saya tahu Pak Gede itu marah-marah tapi baik hati gitu ya. Jadi marah boleh dengan emosi yang tidak terukur dan tidak boleh menyinggung pribadi. Dasar apa orang ini dasar nggak boleh begitu. Nggak mau kembaliin ya, nggak masuk tanpa izin itu pasalnya. Ya saya kasih peringatan. Itu aja sederhana. Kalau mau dimarahi, dia boleh-boleh dari peringatan masih. Karena kewajiban kita menjadikan dia bagian dari sistem. Betul nggak? Kalau tidak, salon 3 terganggu nggak kalau ada salon 4 yang bandel? Terganggu nggak? Dan seterusnya itu kita akan sampai grade yang begini tidak ganggu. Habis ya? Oke, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin bertanya dulu. Ini kan kita selesai refleksi kan. Tadi sudah saya katakan tadi. Itu orang ada acaranya dan banyak orang yang bisa menjadi itu kan. Ini satu berkah juga bagi kita. Beliau bisa, saya kira yang boleh tinggi tadi ya. Saya juga kadang-kadang belum saya dapatkan mental leadership tadi ya. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah ikut ilmu ini, susah kamu nih. Ikuti aja ya standar-standar yang sudah ini. Pertanyaannya ini,
apakah seluruh leader ini sudah tahu goal, visi, tujuan dari RSPI? Ulang yang keras. Sudah sepakat, sudah tahu? Jangan lagi loh kita mau ke Surabaya, nanti belok ke Palembang. Ya kan? Bisa sih, bisa sih. Dari Jakarta, transit Palembang, baru ke Surabaya. Ya. Tapi kalau udah jelas ke Surabaya, bukan ke Surabaya, cari jalan dari tercepat, cari itu jelas. Oke, sepakat ya. Yang kedua, apakah goal tadi, visi tadi itu tidak mampu kita capai? Mampu. Apakah itu sesuatu yang sulit? Tidak. Pak dulu ya, bukan ini di angan-angan atau di awang-awang. Karena Pak sudah diberi loh, kalau nggak apa, pos komandonya oleh menteri dikasih loh kita. Yang susah kalau nggak dikasih. Coba, rumah sakit ketergantungan obat, apa mau dia jadi infeksinya? Bisa karena dia punya. Gitu. Berarti ini berarti kita harus sudah tekad kita harus kuat. Yang ketiga, apakah kita paham dengan green teamwork tadi? Sudah paham dong? Siapa aja yang ditelepon? Satu, ayo. Managerial leader. Yang kedua, yang ketiga, supporting leader. Yang keempat, jadi ingat ya, teamwork itu sampai ke kewajiban kita semua saat ini. Nanti kalau mau jatuh, itu mana? Pegawai farmasi. Ini bagian IPNS, IPSP. Berarti ada tanggung jawab. Itu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terakhir untuk mewujudkan tadi, ayo kita tingkatkan leadership, tingkatkan leadership sama demikian, Bapak-Ibu sekalian, kalau usah tanya jawab ya, sudah capek semua, dan rekamannya saya kira bisa diterima. Yang saya hormati Bapak Dirut dan Bapak Ibu Direksi serta seluruh jajaran manajer di Rumah Sakit Sulianti Saroso RSPI, Bapak Ibu tenaga kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, senang sekali saya sudah diundang ya, untuk sharing dengan Ibu dan Bapak sekalian. Ya, walaupun ya, pada saat ini sebenarnya sedang ada rapat di kantor staf presiden ya. Tapi saya ada di sini. Bukan karena apa? Karena memang saya di sana nggak diundang. Ya, saya diundangnya di sini. Nah, jadi saya hadir di sini. Ya, Bapak Ibu, saya kenal Dr. Syahril ini sudah lama. Ya, sejak beliau ada di Solo. Ya, saya juga tahu Pak Jokowi juga sejak beliau dari Solo. Gitu. Jadi kita bisa melihat siapa-siapa yang dari Solo, endingnya ada di mana kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Nah ini kita doakan. Ya. Baik Bapak Ibu, Pak Syahril saya kenal sudah puluhan tahun yang lalu. Saya lihat makin lama makin muda. Ya, kenapa? Karena mengurus rumah sakit itu hiburan. Ya, sementara saya yang di universitas itu rambutnya tambah habis. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang nggak real, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan di lapangan semuanya real, kelihatan. Kalau saya cerita konsep, nah, sehingga nanti di sini saya juga sangat berharap Bapak Ibu bisa melihat sesuatu dan mencoba mengkontekstualisasi sehingga nanti ada manfaat dalam 2 jam pertemuan kita kali ini. Baik Bapak Ibu, saya coba untuk sharing screen. Ada beberapa yang sudah saya siapkan slide-nya, namun ini nanti saya akan pastikan ini cocok dengan yang Bapak Ibu hadapi ya di RSPI. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan selamat dulu kepada RSPI karena dari review ini ada peningkatan. Nah, review dari mana? Yang pertama saya coba cek ya, setelah saya diskusi dengan Pak Dirut minggu lalu, saya coba cek kepada beberapa customer, ya, orang-orang yang biasa menggunakan rumah sakit. Saya tanya RSPI itu apa? Ya, ternyata mereka bisa menyebutkan bahwa RSPI ini rumah sakit untuk infeksi. Dulu, Bapak Ibu, kalau kita nyebut RSPI, itu dikonotasikan dengan rumah sakit Pondok Indah. Ya, rumah sakit Bapak Ibu itu nggak dikenal. Nah, setelah pandemi,
nama RSPI yang Bapak Ibu miliki sekarang ini jauh lebih naik lagi ya di mata pasien dan keluarga, di mata masyarakat. Jadi dari sisi branding saya harus ucapkan selamat kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah naik ke permukaan. Ya, dulu nggak banyak yang kenal. Ya. Kemudian yang kedua, saya lihat dari review di Google. Ya, kalau Bapak Ibu ketik Sulianti Saroso, kemudian lihat Google review, itu ada beberapa pendapat ya dari para pengguna. Ya, jelek-jeleknya saya cuma sampaikan di sini. Yang pertama itu soal toilet. Ya, toiletnya kurang bersih. Ya, mungkin karena dibandingkan dengan Hotel Mulia, itu nggak tahu juga. Nah, kemudian yang kedua yang jadi masalah itu perawatnya galak. Ya, ini mungkin karena reviewnya tanggal-tanggal 20 atau 25 gitu ya. Nah, kalau reviewnya tanggal 2, tanggal 3 mungkin bagus ya. Perawatnya senyumnya bisa sampai molar 3 ya kalau tanggal muda. Nah, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Dirut. Nah, kemudian highest ratingnya itu sampai 5, bintang 5, luar biasa. Ya, walaupun overallnya masih 3,9. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya kira yang datang ke rumah sakit Bapak Ibu ini adalah customer-customer dengan penyakit yang aneh-aneh. Ya, sehingga ketika mereka memberikan rating 3,9 menurut saya sudah luar biasa. Ya, ini tentu berbeda dengan rumah sakit lain yang itu penyakitnya ya, kronik, kemudian mereka sudah terbiasa ada ke sana, layanannya juga sudah mereka ketahui, ya, ekspektasinya juga sudah di-set, nah, sehingga ratingnya bisa 4,3, 4,2. Ya, tapi saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu, ya, karena rumah sakit kita satu dari sisi branding itu sudah melebihi Pondok Indah, ya, karena dulu Bapak Ibu nggak ada yang kenal, gitu ya. Kemudian yang kedua, review di Google-nya juga naik, ya. Dan ini kita lihat review 1 tahun terakhir juga makin membaik. Nah, Bapak Ibu, tadi saya senang juga dengar lagu, ya, lagu yang sudah dinyanyikan tadi, ya. Wah, yang pertama yang saya ingat itu soal jiwa, ya, jiwa yang kuat, gitu. Kenapa? Karena memang ini sesuai dengan teorinya, ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari konsep teorinya, ya, ini saya kira Bapak Ibu sudah melakukan hal yang benar. Ya, ini ada satu model, ya, rumah sakit itu tidak perlu punya renstra yang luar biasa. Ya, renstranya, waduh, tebal, detail. Ya. Rumah sakit itu juga tidak ditentukan kehebatannya oleh relevant resources, ini 5M ya Bapak Ibu. Man, money, material, method, and machine. Mau secanggih apa alatnya, mau seberapa banyak layanannya, mau seberapa banyak uangnya, nah, bukan itu yang menentukan. Nah, tetapi yang menentukan ini Bapak Ibu. Ini jiwa pelayanannya, engagement. Bagaimana Bapak Ibu merasa menjadi bagian penting dari rumah sakit kita. Nah, jadi ini fungsinya mediator Bapak Ibu. Mediator itu kalau dia tidak ada, maka hubungan ke sini itu tidak ada. Ya, ini enggak ada. Kenapa? Karena gedung kita yang bagus, alat kita yang hebat, ya, dokter kita yang banyak, kemudian renstra kita yang tebal tadi, ya, kalau itu tidak difasilitasi oleh employee attitude, yang punya positive mindset, yang punya perasaan bahwa rumah sakit ini adalah rumah saya, maka ini tidak terjadi Bapak Ibu. Service delivery ya biasa-biasa aja, service quality jangan cerita, cost naik. Ya, kenapa? Karena banyak sekali perilaku-perilaku inefisiensi. Kalau ininya negatif. Nah, oleh karena itu memang lagu tadi dan juga di pidato Pak Dirut itu arahnya memang membangun supaya Bapak dan Ibu semakin bisa menginternalisasi, ya, meyakini bahwa rumah sakit ini adalah wealth creating institution. Institusi pelayanan atau organisasi atau rumah sakit yang menyejahterakan kita. Bukan untuk membuli kita. Ya, bukan untuk membuat kita sengsara.
Nah, nanti contohnya seperti apa kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya, jadi ini opening saya yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi framework ya, ini juga saya lewati aja, ini sudah biasa Bapak Ibu lihat. Ya. Yang saya ingin katakan ini konsep pertama. Ya. Tidak ada rumah sakit yang hebat, ini kalau pimpinannya tidak hebat. Jangan dibalik Bapak Ibu. Rumah sakit yang hebat menghasilkan pimpinan yang hebat, bukan. Ya, ini John MacArthur melakukan satu riset di banyak organisasi, ya, dan dia mengatakan akhirnya pada kesimpulannya tidak ada organisasi yang kehebatannya melebihi kehebatan direkturnya. Direktur ini bukan hanya Pak Dirut, ya, ini collective leadership. Ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di sana. Artinya apa? Kalau leadership, ya, collective leadership di RSPI itu levelnya 6, berarti nanti kemampuan rumah sakit atau performance-nya memang hanya di level 6. Kalau di level 10 kemampuan kepemimpinannya, maka kinerjanya juga di level 10. Ini 1:1 Bapak Ibu, luar biasa. Banyak yang menentang, yang mengatakan, oh enggak Pak, leader itu kemarin enggak pakai leader juga kita enggak apa-apa. Gitu. Nah, ini denial, ya, ini tidak terbukti. Dan Bapak Ibu bisa cek ya, sejarah rumah sakit itu bisa dilihat bagaimana situasinya dan coba dikorelasikan dengan leadership. Nah, artinya apa? Artinya kalau di dalam collective leadership yang ada di RSPI sampai ada yang tidak perform, ya, dari jajaran-jajaran pimpinan ada yang tidak perform, berarti itu sudah memberikan negatif efek ke sini. Ya. Makin banyak yang tidak perform, maka makin menurun dia. Nah, ini sebabnya tadi saya senang ya dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu MC. Ya, saya juga heran ya, di tengah pandemi ini ibu-ibu MC itu bisa gembira seperti itu, berarti kan memang sudah bisa mengendalikan emosi dengan baik. Artinya saya melihat bahwa apa yang ingin dicapai dalam pertemuan kita kali ini sebenarnya merefresh kembali ya pemahaman kepada ibu bapak bahwa kinerja rumah sakit itu bukan melulu tergantung kepada hal-hal yang tadi sifatnya peralatan, kemudian juga akreditasi, kemudian juga yang berkait dengan kinerja keuangan dan sebagainya. Bukan itu yang pertama. Primary-nya adalah Bapak dan Ibu, human capital dan leadership. Ya, nah, sehingga berikutnya ini saya ingin menggali potensi Bapak dan Ibu dulu ya. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia yang berubah, tetapi berubah menjadi sangat positif. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir. Apa buktinya? Buktinya ini Bapak dan Ibu. Ya, pandemik sebagai game changer. Luar biasa. Ya, di tengah pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya dialami oleh Ibu dan Bapak. Dulu tidak pernah ada di Dirut RSPI itu diwawancara oleh 5 TV sekaligus. Ya, nah sekarang antri wawancara. Ya, dulu kita mau menampilkan sesuatu untuk promosi, orang tidak tertarik. Ya, sekarang semua ingin co-branding dengan Ibu dan Bapak. Ya, ini luar biasa sekali di tengah pandemi ini. Kemudian yang kedua, kita melihat di luar sana rumah sakit juga terus berkembang ternyata Bapak dan Ibu. Saya lihat misalnya di Jawa Tengah, di Jogja, rumah sakit yang kemarin mau mati, ya, itu dengan pandemi ini tumbuh lagi, hidup, ya. Ya, sehingga data kita hampir 3.000 rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ada uangnya? Oh, uangnya banyak sekali ternyata Bapak Ibu. Ya, di sektor kesehatan ini sampai tahun 2016 ya, 2018 ini naiknya sekitar 30-an triliun. Ya, 430-an triliun. Ditambah lagi dengan pandemi seperti ini uangnya Bapak Ibu, nggak main-main. Ya, berarti kalau kita gabung-gabung semuanya itu hampir 1.000 triliun yang tersedia di sektor kesehatan. Artinya apa?
Artinya, Bapak Ibu sebagai pemain utama di dalam pandemi ini sebenarnya nggak usah khawatir soal uang. Ya, soal market itu nggak usah khawatir. Nah, mereka ngantri datang ke kita. Persoalannya, apakah Bapak Ibu membuka pintu untuk mereka atau justru Bapak Ibu menutup dengan alasan beban kerja sudah tinggi, insentif nggak keluar, kemudian obat tidak ada, bednya penuh, dan seterusnya. Ya, nah ini saya kira Bapak Ibu harus saya tunjukkan kenyataan di luar sana. Yang pertama ini budget yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Bapak Ibu tahu ya kalau Perang Dunia yang lalu, Perang Dunia II dan Perang Dunia I, itu yang terlibat cuma 3 negara, ya, dan dampaknya juga nggak besar. Tapi perang dengan pandemi ini 5 benua kena semua. Ya. Nah, sehingga semua akan saling belajar, ya, bagaimana Indonesia, bagaimana India, bagaimana Brasil, bagaimana US, bagaimana Europe. Ya, salah satu yang menjadi rujukan kalau kita search ya di mesin pencari itu yang muncul nama RSPI. Ya, dan ini budget kita, Bapak Ibu. Ini budget kita. Tergantung dari Bapak Ibu mau mengambil atau tidak. Ya, nah, tadi kalau Pak Dirut mengatakan gaji sudah sampai ke 24. Ya, saya dengar memang ini sudah yang paling tinggi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau nambah lagi menjadi sampai berapa? 34 atau 36, uangnya ada nggak? Ada, ini Bapak Ibu. Nah, tapi tergantung dari kita bagaimana. Apakah kita akan mengambilnya atau kita merasa ya sudah cukup sampai di sini. Ya, oke, Bapak Ibu, ini dunia luar yang ingin saya tampilkan. Nah, oleh karena itu, sekarang kita membicarakan bagaimana caranya supaya kita bisa menangkap potensi yang ada tadi. Ya, karena apa? Karena ini Bapak Ibu, ini yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Ini ya rumah sakit swasta yang baru terutama, itu juga sudah melihat uang itu, sudah melihat potensi itu, melihat demand itu. Ya, sehingga mereka juga tertarik menjadi RSPI. Ya, mereka ingin juga jadi rumah sakit infeksi. Darmais sudah punya pesaing MRCCC, ya kan, sama-sama spesialis cancer. Ya, bukan tidak mungkin nanti akan muncul rumah sakit khusus infeksi. Nah, kenapa? Karena memang menangani infeksi sekarang seksi, Bapak dan Ibu. Dulu tidak ada yang mau menangani infeksi. Ya, sekarang kita melihat itu potensi yang sangat besar. Nah, kemudian kita lihat perilaku rumah sakit swasta itu sangat kreatif, Bapak Ibu. Ya, rumah sakit swasta itu justru dia membangun jejaring-jejaring untuk menangkap peluang pasar. Dan kita lihat juga bagaimana pendapat manajernya. Dia mengatakan, wah, ini ya, 38% dari rumah sakit, ini survei dari GIZ waktu itu, terutama di sektor swasta mengatakan, ini 38% loh ya, manajer rumah sakit swasta, ya, 38% dari yang disurvei, dan ini kebanyakan dari swasta, mengatakan, ini peluang. Ya, situasi ini peluang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya kira kita perlu kembali ya melihat ya bagaimana kita menangkap peluang-peluang tadi supaya jangan lewat begitu saja. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan terlena juga jadi pemain sekarang. Kenapa? Karena pemain yang lain sedang mengejar. Ya, pemain yang lain sedang berusaha untuk menjadi Bapak dan Ibu, menjadi rumah sakit infeksi. Ya, kenapa? Karena sangat seksi. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya coba mengakses ya bagaimana kedudukan RSPI. Tadi Pak Dirut mengatakan, ya kalau rumah sakit itu ada di Jakarta, kota besar, tentu punya peluang yang sangat besar. Betul, Bapak Ibu. Ya, ini dari McKinsey. Ya, McKinsey ini konsultannya Kemenkes untuk Renstra. Dia mengatakan begini, kalau rumah sakit itu menerapkan good hospital management, pasti clinical outcome-nya juga akan membaik. Artinya apa? Artinya tidak mungkin clinical outcome ya itu kita tingkatkan kalau kita tidak didukung oleh back office, tidak didukung oleh manajemen yang baik. Nah ini Bapak Ibu baca judulnya aja. Ya, ini ingin merefresh kembali pemahaman kita. Tidak mungkin clinical outcome kita improve kalau kita tidak mengimprove dulu manajemen.
di mana manajemen itu adalah ibu bapak pimpinan. Ya. Kemudian yang kedua, dikatakan kalau rumah sakitnya makin besar dan makin berada di lingkungan yang semakin kompetitif, ya, maka rumah sakit itu punya kesempatan untuk menerapkan good management practice. Dan jangan lupa, good management practice inilah yang akan meningkatkan clinical outcome. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu berada di kota besar, rumah sakitnya juga dengan size yang cukup besar. Artinya ini adalah kesempatan untuk meningkatkan manajemen practice. Yang itu nanti implikasinya pada peningkatan clinical outcome. Jangan lupa ya Bapak Ibu, clinical outcome itu yang dicari-cari oleh pasien. Pasien tidak cari AC dingin di rumah sakit, pasien tidak cari aman yang bagus, tapi pasien mencari kesembuhan. Atau bahasa lainnya adalah clinical outcome. Nah, kemudian yang ketiga, semakin banyak dokter yang terlibat, semakin banyak perawat yang terlibat dalam manajemen atau mereka memahami manajemen, maka manajemen praktis juga akan membaik. Ini berarti apa Bapak Ibu? Hubungan antara klinisi, tenaga kesehatan, fungsional dengan manajerial ini harus semakin didekatkan dengan common ground atau platform manajemen yang baik. Ya, jadi kita harus tahu di mana common ground kita. Walaupun ini tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada dua prinsip yang berbeda. Para klinisi kita ya itu mindsetnya adalah efficacy, effectiveness. Bagaimana caranya penyakit ini sembuh tanpa harus pusing dengan sumber daya. Mau banyak yang digunakan, mau boros, mau ini, mau itu, tidak terlalu jadi masalah. Yang penting pasiennya sembuh. Tetapi paradigma manajemen berbeda, justru sebaliknya. Ya, pendekatannya efisiensi. Semuanya harus terukur dari sisi penggunaan sumber daya. Dokter-dokter kalau memberikan obat, ya harus terukur. Ya, kalau melakukan intervensi-intervensi juga harus terukur. Penggunaan bahan medis habis pakainya itu juga harus terukur. Nah, sehingga disinilah yang menjadi permasalahan. Sehingga di dalam survei ini dikatakan, kalau banyak tenaga kesehatan yang memahami prinsip-prinsip manajemen, terutama asas efisiensi tadi, maka manajemen praktisnya akan menjadi lebih baik. Mengapa? Karena strategi manajerialnya bisa dipahami oleh para operator di lapangan. Nah, Bapak Ibu, jangan ragu untuk interrupt ya Bapak Ibu. Silakan dipotong kalau misalnya Bapak Ibu ada pendapat. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, manajerial otonomi itu berkaitan erat dengan manajemen praktis. Nah, ini saya kira untuk Bapak Ibu dewas. Ya, jadi fungsi Dewan Pengawas itu oversight ya, yang bertugas untuk merefresh kembali kepada manajerial atau eksekutif misi dari rumah sakit ini. Rumah sakit kita ini dulu didirikan tujuannya apa, siapa beneficiariesnya, siapa yang menerima manfaat dari pelayanan kita, dan apa poin-poin yang harus dicapai. Itu tugas dari Dewan Pengawas. Tetapi tidak ikut masuk ke dalam day-to-day management. Di dalam executive function tentunya oversight tidak ikut. Ini yang dimaksud dengan managerial autonomy. Tapi saya kira kalau di RSPI ini tidak terlalu masalah, biasanya ini problemnya di rumah sakit swasta. Ya, owner itu mau ikut-ikutan di dalam mengelola, sehingga timbul konflik. Nah, jadi Bapak Ibu ini 4 prinsip dasar, saya refresh kembali. Good hospital management itu akan meningkatkan clinical outcome. Bagaimana kita meningkatkan good hospital management? Pertama, lokasi. Bapak Ibu kalau berada di lingkungan yang kompetitif dan rumah sakitnya besar, itu kesempatan baik untuk melaksanakan manajemen praktis. Kenapa? Karena Bapak Ibu sadar, kalau Bapak Ibu tidak menerapkan good management praktis, Bapak Ibu akan digilas. Bapak Ibu akan dilewati oleh pemain-pemain baru. Yang tadi juga sudah melihat betapa besar peluang yang ada di dalam pengelolaan penyakit infeksi. Dan juga penyakit-penyakit yang lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu,
melibatkan dokter tenaga kesehatan yang lainnya di dalam manajemen itu sangat baik, ya, karena akan menyamakan cara pandang. Yang ketiga, otonomi. Yang keempat, ya. Oke, Bapak Ibu, ini basicnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengelola situasi ini? Nah, Bapak Ibu, ini saya pakai konsepnya balance scorecard ya dari Norton dan Kaplan. Ini mungkin tidak terlalu rumit, Bapak Ibu tinggal mengikuti logiknya saja. Yang pertama, tugas dari manajemen rumah sakit itu adalah menyelamatkan rumah sakit ya supaya terus beroperasi dan mengembangkannya. Menyelamatkan itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kalau nanti Bapak Ibu ada di ini ada di manajemen, ya Bapak Ibu bertugas untuk merayakan ulang tahun setiap tahun. Ya, jangan sampai nanti justru Bapak Ibu yang membunuh rumah sakit. Ya, nanti di masa depan gitu sudah yang tiga hanya batu nisan. Di sini pernah berdiri Rumah Sakit Sulianti Saroso. Nah, jangan sampai Bapak Ibu. Ya, karena tugas Bapak Ibu adalah membuat rumah sakit kita ini terus maju dan berkembang. Berkembang itu artinya apa? Layanannya bertambah, ya, bednya bertambah, alatnya makin tinggi, ya, dan seterusnya. Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu, salah satu tandanya adalah network. Ya, kalau Bapak Ibu punya network yang makin luas, dan itu sangat terukur, sangat kuantitatif, tahun lalu partner internasional berapa, sekarang berapa, ini menunjukkan Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas sebagai manajer dan juga leader di rumah sakit. Nah, untuk itu syaratnya apa? Syarat yang pertama, Bapak Ibu harus hebat dari sisi keuangan. Tidak mungkin rumah sakit yang punya kemampuan untuk berkembang itu punya masalah keuangan, tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, dan keuangan ini indikatornya ada 3. Yang pertama profit. Profit itu sederhana sekali. Kalau Pak Dirut itu baca laporan keuangan, nggak usah repot-repot Pak, lihat aja pojok kanan bawah. Kalau ada tanda kurung, wah itu malah petaka. Ya, tapi kalau tidak ada tanda kurung, berarti survive. Nah, kemudian financial ratio, ya, investasi yang kita kucurkan menghasilkan apa? Ya, dan juga yang terakhir adalah social responsibility. Berapa banyak NGO, berapa banyak partner-partner lain yang merasa terbantu oleh kehadiran kita. Nah, ini financial performance. Ini menjadi prasyarat untuk rumah sakit hidup dan berkembang. Nah, namun, ya, untuk bisa perform secara finansial harus ada customer yang dipuaskan dulu. Nah, customernya ada 2 nih, ada internal dan eksternal. Eksternal siapa? Eksternal itu bisa Kementerian Kesehatan, kemudian bisa BPJS, bisa pasien dan keluarganya, bisa NGO, macam-macam. Ya, bahkan termasuk supplier dan kompetitor, termasuk rumah sakit yang sering merujuk ke tempat kita, itu adalah customer. Internalnya ini yang paling penting adalah tenaga-tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan strategis ini harus kita lihat sebagai customer yang harus kita puaskan. Puaskan dari sisi profesional, jangan sampai ketika melakukan treatment obatnya nggak ada, ketika melakukan intervensi medis alatnya nggak ada, ya. Dan juga ketika mereka sudah saatnya menerima remunerasi, itu nggak ada uangnya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya, supaya mereka happy. Karena ini adalah prasyarat untuk timbulnya kinerja keuangan. Nah, tapi supaya customer happy, ya Bapak Ibu juga harus punya bisnis proses yang baik. Ya, performance indicators mulai dari clinical sampai dengan administrasi ini harus Bapak Ibu jaga. Ya, kenapa? Karena itu yang membuat customernya happy. Ya. Dan bisnis proses yang baik ini hanya bisa terjadi kalau human capital Bapak dan Ibu, SDM yang ada di rumah sakit itu engage dan inovatif. Nah, jadi kalau melihat gambar ini Bapak Ibu, ya, tugas Bapak dan Ibu sebenarnya ya untuk mengembangkan rumah sakit itu ada langkah-langkahnya.
di mana langkah yang paling fundamental adalah bagaimana Bapak dan Ibu yang ada di rumah sakit ini merasa feel at home. Ya, Bapak Ibu feel at home, betul-betul berada di rumah. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu mau ke rumah sakit, ya misalnya ini kan hari Kamis ya, itu hari Jumat sore itu Bapak Ibu sudah sedih ya, Bapak Ibu sedih. Kenapa kok sedih? Karena besok libur. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu merasa sangat sedih karena besok berpisah dengan teman-teman yang kerja di rumah sakit kita. Nah, nanti hari Minggu, ya Minggu siang itu Bapak Ibu sudah sangat excited. Wah, udah nggak sabar. Ya, buru-buru ingin datang ke rumah sakit, ingin kerja. Nah, jangan sebaliknya ya Bapak Ibu. Hari Jumat siang itu Bapak Ibu sungguh bersyukur. Kalau Jumatnya diperpanjang, kenapa? Karena besok nggak datang ke rumah sakit. Ya. Kemudian hari Senin itu kena gangguan cemas. Minggu malam insomnia, nggak bisa tidur. Nah, kenapa? Karena besok Senin rapim. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Senin pagi kena tension type headache, hiperhidrosis, GERD-nya kumat. Wah, itu perlu dicek. Ya. Nah, seharusnya kan sebaliknya. Bapak Ibu melihat bahwa waduh, ini besok hari Senin. Ini waktunya saya memberikan sesuatu untuk rumah sakit. Nah, ini yang menunjukkan bahwa SDM kita itu engage. Ya, Bapak Ibu, saya selalu cerita hal yang sederhana. Engagement ini bukan hanya untuk para dokter spesialis, para dokter perawat, bidan, farmasis, dan sebagainya, tapi juga sampai di level bawah. Ya, di level bawah itu tadi ya Bapak Ibu, kalau kita lihat review ini soal toilet, ini bukan Pak Dirut tidak memberikan arahan, ya, tapi karena memang yang di bawah itu belum ngerti ya bagaimana sebenarnya toilet yang bersih. Ya, ada satu cerita menarik, ini risetnya dari seorang researcher psikologi di Harvard tentang tukang sapu, ya, tukang sapu tapi di NASA Bapak Ibu, di Houston sana, ya. Ditanya oleh psikolognya, Bapak ini kerjanya apa? Ya, ngapain kerja di sini? Gitu. Bapak tadi menjawab, tugas saya di sini adalah membantu para astronot sampai di luar angkasa. Wah, kan paket kita Bapak Ibu, ini cuma tukang sapu, ya kan? Psikolognya bertanya, apa kaitannya ya astronot terbang ke luar angkasa dengan Bapak yang hanya bersihkan lantai ini? Nah, kemudian dia mengatakan, Mas peneliti coba dilihat itu di pintu sana, itu pintu di mana astronot datang, dan pintu di depan sana itu di mana astronot menuju ke pesawat luar angkasa. Bayangkan kalau di lantai ini ada kulit pisang dan astronotnya kepleset, kesleo, itu misi batal. Ya, jutaan dolar akan hilang hanya karena saya tidak bekerja untuk membersihkan kulit pisang tadi. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi timbul pertanyaan sekarang, bagaimana dengan level bawah kita? Ya, bagaimana dengan apakah mereka juga tahu bahwa ada loh standar kinerja yang mereka harus capai demi terwujudnya pelayanan-pelayanan yang hebat yang berkelas di RSPI. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita ya. Kenapa? Karena biasanya kita agak neglect ya dengan yang level bawah. Ya, bahkan jangan level bawah ya. Ini eselon 4 misalnya ditanya, Anda kok kerja di RSPI kenapa? Waduh, saya juga nggak tahu nih SK-nya menempatkan saya di sini. Ya, ini mungkin garis tangan saya ini yang berkelok-kelok nggak karuan ini menempatkan saya di sini. Ya, artinya apa? Artinya ketika ditanya kenapa Bapak Ibu ada di sini ya karena saya juga nggak tahu gitu. Saya ditempatkan di sini ya sudah. Ya kerja seperti yang diperintahkan. Nah, tidak bisa beyond job description. Nah, padahal kan maunya dengan engagement dan sense of innovation ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan banyak hal. Ya, Bapak Ibu menjadi prime mover, penggerak utama untuk menggapai kesempatan-kesempatan yang tadi di luar banyak sekali. Ya, saya tidak bisa membayangkan ya Bapak Ibu,
kalau Bapak Ibu misalnya nih ya, diberi kesempatan untuk mengembangkan rumah sakit mau sebesar apa, ya karena tadi budget unlimited, bisa nggak Bapak Ibu membayangkan gitu, ya kita ini akan jadi seperti apa? Tadi Pak Dirut mengatakan kita pelayanan kita harus berkelas, seperti apa kelasnya? Ya saya kemarin pernah training seperti ini juga, ada satu rumah sakit, direkturnya mengatakan kita akan jadi rumah sakit kelas dunia. Di belakang ada yang nyeletuk, iya Pak, dunia lain katanya. Wah ini, nah ini berarti ada teror-teror ini ya, yang timbul ya. Dan biasanya itu 10% karyawan biasa begitu ya, memberikan teror-terornya itu biasa. Ya, jadi kalau di RSPI bisa dihitung juga, itu 10% pasti Pak, jangan khawatir, pasti ada. Nah, tapi intinya adalah kita harus punya kejelasan ya. Kita ini mau kemana? Ya, tadi saya senang sekali dengan opening ya, yang mengajak kita semua untuk sama-sama membayangkan kita mau kemana. Ya. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu ditanya, ya kira-kira ini Bapak Ibu manajer, ya, kepala bidang, ya, kepala instalasi ditanya, ini instalasinya mau dibawa kemana? Itu Bapak Ibu bisa mendeskripsikan dengan baik. Tapi kalau ditanya, ini kira-kira bidang pelayanan kita mau dibawa kemana? Pelayanan keperawatan misalnya. Ya, kita tanya kepada teman-teman perawat. Mereka bilang, waduh, kok pelayanannya ya, saya sendiri aja nasibnya seperti apa, saya juga nggak jelas. Nah, ini bahaya. Ya, jadi Bapak Ibu, nomor satu, kita harus memastikan bahwa kita semua punya tujuan yang sama. Dan itu harus dibuatkan satu deskripsi yang bisa dipahami dari level atas sampai level bawah. Ya, karena tadi kita lihat misalnya ada review soal toilet. Ya, itu harus segera diselesaikan Bapak Ibu. Ya saya tahu sih namanya toilet itu kadang-kadang kalau dia nggak dirawat ada efisiensi juga. Kita nggak perlu bikin signage ya toilet ada di mana. Karena dari baunya aja kita udah tahu oh toilet ada di sana. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Ya. Oke Bapak Ibu. Nah berikutnya memang nanti Bapak Ibu harus kembangkan ya lingkungan rumah sakit ya, yang bisa membuat human capital kita itu engage dan inovatif. Ada 3 kata kunci di sini Bapak Ibu. Yang pertama soal pelayanan klinis. Pelayanan klinis kita harus maju. Rujukan untuk orang bertanya, kalau ada pandemi seperti ini, kalau saya kena long COVID, saya dapat treatment seperti apa? Ini mestinya mereka tanya ke RSPI. Ya, karena apa? Karena experience yang luar biasa. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu harus menyiapkan juga satu knowledge management untuk para klinisi, untuk para perawat, untuk para farmasis, ya sehingga semua yang mereka lakukan dan hasilnya, ya outcome yang dimunculkan itu terdokumentasi dan membuat kita menjadi lebih kredibel. Kalau perlu ditaruh di web, ya sehingga ketika orang merujuk itu cukup dengan melihat web, oh tahu di Sulianti diberikan ini. Intervensinya ini. Nah, kemudian, ini sistem keuangan. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan, kita ini organisasi yang harus transparan. Ya, kita bagi sama-sama dari uang yang kita hasilkan sama-sama. Wah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, ini 2 hari yang lalu kita baru diskusi dengan beberapa rumah sakit. Saya juga heran masih menerapkan double booking. Ya, harusnya kan nggak usah. Ya, kenapa harus double booking? Ya, cukup 1, transparan, akuntabel. Ya, perhitungan remunerasi rumusnya dibuka. Ya, kalau bisa dokter-dokter itu setiap sore pulang dari rumah sakit sudah tahu tadi yang di poli dilayani berapa, yang dapat tindakan berapa. Ya, jadi mereka punya data. Ini satu hal yang sangat diharapkan oleh para dokter. Ya, keuangan yang transparan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, digitalisasi sistem informasi. Itu memudahkan pekerjaan administrasi. Ini teman-teman yang di back office tentu sangat mendambakan ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat rekam medis ya nanti ditransformasi lagi jadi bukti-bukti klaim ya, misalnya untuk klaim
COVID atau ini untuk klaim BPJS, itu kan kalau dengan sistem informasi yang baik jadi lebih mudah. Ya, sehingga dispute atau yang tidak lengkap, yang ditolak itu jadi 0%. Nah, ini 3 area ya yang kita perlu siapkan supaya apa? Supaya human capital kita itu bisa engage, ya, bisa feel at home tadi Bapak Ibu. Ya, jadi setiap hari Jumat itu yang ada hanya tangis perpisahan ya, karena waduh sedih sekali 2 hari berpisah nggak lihat Pak Dirut gitu ya. Oh, nanti hari Minggu malam sudah termimpi-mimpi ya, waduh ini mau ketemu Pak Dirut dan jajaran. Nah, sehingga hari Senin pagi semuanya excited untuk datang dan semua prinsipnya I love Monday ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya yang jadi persoalan kita adalah bagaimana mutu dan biaya ini. Nah, walaupun tadi uangnya banyak di luar sana, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa perlakukan itu sebagai satu investasi, ya, maka nanti bukan jadi hasil revenue, tapi justru jadi liabilities, jadi beban. Ya, pada sisi lain ini mutu juga Bapak Ibu dituntut dengan oleh banyak stakeholder, ya, termasuk tadi pasien-pasien. Ya, pasien saya tidak lihat di dalam review itu bagaimana kesembuhannya. Yang dilihat baru ruangan, taman, keperawatan, pendaftaran, ruangan dan sebagainya. Ya, tapi bagaimana mutu klinisnya ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan dengan menetapkan standarnya. Ya, standar rumah sakit penyakit infeksi belum ada Bapak Ibu. Nah, nanti saya takutnya kalau swasta yang mendahului mereka yang bikin standar. Nah, kalau bisa jangan sampai. Nah, harapan saya sih nanti RSPI membuat juga. Nah, sehingga benchmark Indonesia adalah RSPI ya, untuk membuat standar untuk rumah sakit infeksi. Yang itu nanti untuk rumah sakit umum pasti akan diadop untuk pelayanan-pelayanan infeksi mereka yang pasti ada. Ya. Nah, kemudian juga ini tadi kaitannya dengan sistem informasi digital, bagaimana robot dan komputer ini Bapak Ibu bisa kolaborasikan. Ya, jangan sampai nanti jadi pengganti Bapak Ibu, ini mengerikan sekali karena dunia sekarang masuk ke area robotik, komputer semakin dominan, ya, human-nya ditinggalkan. Ini yang bahaya. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini saya baru mengawali, ya, Bapak Ibu. Saya nggak lama-lama soal leadership karena saya tahu Bapak Ibu sudah banyak dapat input dari Pak Dirut. Tapi prinsipnya begini Bapak Ibu, ini kembali saya ingatkan tidak ada rumah sakit yang hebat kalau direktur kolektif leadership-nya tidak hebat. Nah, supaya hebat seperti apa? Tadi kita sudah lihat satu sisi, ya, di luar sana potensinya besar, tinggal bagaimana kita mengatur di dalam. Nah, inilah prinsip leadership-nya. Nah, jadi bagaimana kita jadi good strategic leader? Ada satu statement dari Bennis, ya, Warren Bennis, itu mengatakan, kalau saya terjemahkan untuk rumah sakit ya, rumah sakit yang gagal, nah itu biasanya karena overmanage, terlalu banyak micromanagement, ya, dari puncak sana ke bawah terlalu detail, ya, dan underlap ini kurang dipimpin. Kurang dipimpin itu tadi yang pertama tidak dijelaskan arahnya kemana sih, gitu. Nah, teman-teman yang ada di lapangan tidak tahu visi rumah sakit. Visi itu berarti bayangan masa depan. Nah, Bapak Ibu tahu ya fungsinya visi itu apa? Ya, sorry Bapak Ibu, saya cek jam dulu ya. Visi, Bapak Ibu, visi itu adalah sesuatu ya yang ketika dia diperdengarkan dan dihayati oleh human capital kita, SDM di rumah sakit kita, dia akan mengubah rasio menjadi emosi. Nah, contohnya gampang Bapak Ibu, ini contoh klasik yang selalu saya ceritakan. Bapak Ibu tahu ya, ketika Indonesia berjuang melawan Belanda, ya, itu kita melihat bagaimana terjadi ketidakseimbangan, pertarungan antara yang kuat dengan yang sangat lemah. Tentara Belanda waktu itu Gurkha, ya, dari India, orangnya besar-besar, tingginya 180 ke atas, ya, nggak ada tentara yang stunting,
kemudian mereka itu sedang haus-hausnya perang, sangat terlatih, senjatanya lengkap, kaliber 4,5, 5,5 sampai yang peluru besar-besar, angkatan darat, laut, udara, komplit. Ya, melawan tentara Indonesia. Tentara Indonesia ini bukan tentara, Bapak Ibu, ini petani. Ya, petani yang ya, kurus-kurus gitu ya. Bukan slim, Bapak Ibu, kurus, ya, itu beda. Kalau slim itu by design, ya kita training, makan sehat, itu slim jadinya. Kalau kurus itu karena keadaan. Ya, mungkin karena tekanan di dalam rumah sakit RSPI jadi kurus, nah itu karena itu berarti Bapak Ibu mengalami tekanan. Tapi kalau Bapak Ibu di RSPI makin langsing karena training, itu by design, ya itu slim. Nah tentara kita ini kurus-kurus, tidak terlatih sama sekali. Ya pakai senjata, tahunya cuma bambu runcing. Bambu runcing juga bukan bambu yang didesain untuk membunuh. Nah ini bambu yang cuma nyabut dari belakang rumah. Yang dilempar ke depan malah larinya ke samping kena temannya. Nah, ini situasi yang sangat tidak berimbang. Secara rasio, mestinya tentara Indonesia itu sudah mengatakan menyerah. Begitu melihat tentara Belanda datang. Senjata lengkap, orangnya besar-besar, sangat terlatih, seragam, ya, mengerikan. Nah, tetapi, Bapak Ibu, apa yang mengubah rasio mereka sehingga mereka berani melawan itu? Itu visi merdeka, Bapak Ibu, yang didengungkan oleh Soekarno. Ya. Soekarno mengatakan merdeka, begitu dengar kata merdeka itu Bapak Ibu, ini semua proses di otak itu berubah. Ya, yang tadinya pakai model logik, itu semuanya berubah jadi emosi. Ya. Kalau orang sudah emosi Bapak Ibu, itu nggak mikir lagi. Ya, dia tidak berhitung dengan kekuatannya, tapi dia sudah berharap nature alam ini akan mendorong dia. Ya, dan itu terjadi kan Bapak Ibu ketika kita berperang, begitu melihat tentara Indonesia kena tembak, berdarah dan mati, itu teman yang lainnya itu bukan takut, ya justru dia mengatakan oke, sekarang giliran saya yang mati, saya harus lawan mereka. Nah, itu gunanya visi Bapak Ibu, mengubah rasio jadi emosi. Nah, sehingga di dalam rumah sakit kita juga perlu diterjemahkan itu. Ya, kemudian kita cek lagi gimana, apakah Bapak Ibu ketika mendengar visi rumah sakit ini atau mengucapkannya itu badannya bergetar gitu ya. Kenapa? Karena sedang ada perubahan rasio jadi emosi. Apa iya bisa berkelas RSPI cuma seperti ini? Itu rasio. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah kena efek dari visi tadi, itu yang muncul adalah emosi. Saya harus wujudkan. Nah, ini rumah sakit yang well led, yang dipimpin dengan baik. Ya itu sebabnya tadi John MacArthur membuat diagram seperti tadi. Kenapa? Karena yang tidak mungkin bisa jadi mungkin Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu punya visi yang terinternalisasi dan diamini bersama. Ya. Sehingga ya kita nggak ketemu yang seperti ini Bapak Ibu. Masing-masing targetnya beda-beda. Nggak kena. Banyak orangnya targetnya sendiri-sendiri seperti ini. Ya Bapak Ibu kan tahu ya rumus fisika. Kalau satu ke sana, satu ke sini, satu ke bawah, satu ke atas, ini nol Bapak Ibu. Resultantenya nol, tidak kemana-mana. Tapi kalau semuanya ke sana, satu arah, ini hasilnya unlimited. Nah ini yang perlu diwujudkan. Kemudian Bapak Ibu juga di dalam harus bisa mengcombine antara leaders dengan managers. Ya, ini saya kira nanti saya explore lebih jauh. Tapi yang paling penting begini Bapak Ibu. Ya, ini matriksnya. Ya, ada usaha-usaha bagaimana leadership dan managerialship itu digabungkan. Ya, ada yang gas itu leadershipnya, dan ada manajerialnya yang rem. Nah ini yang sisi art, sisi seni di dalam pengelolaan rumah sakit. Nah, oke. Nah kemudian ini juga Bapak Ibu di rumus klasik, ya rumusnya Campbell sudah dibuat tahun 52, tapi saya kira sangat relevan. Ya saat ini, ya ini Bapak Ibu di faktor kesempatan itu luar biasa besar.
Ini luar biasa besar. Dukungan datang dari mana-mana. Ya. Tapi apakah motivasi dan kompetensi ini juga ikut bertumbuh, ikut berkembang? Ini pertanyaannya. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu kesempatannya besar, tapi kompetensi malah turun karena nggak pernah ada training, sibuk dengan pelayanan, motivasi juga turun karena mempertanyakan hal-hal yang nggak penting. Nah, ini sesuatu yang harus kita renungkan. Karena apa? Karena ini perkalian Bapak Ibu. Ini fungsi. Ya, kalau sampai salah satu ini nol, maka di sini hasilnya pasti nol. Sayang sekali. Nah, padahal ini kesempatan sangat besar. Nah, berarti sekarang agenda kita hanya motivasi dan kompetensi. Nah, sedangkan untuk para manajer, ini dia Bapak Ibu. Ya, manajer itu kinerjanya itu sangat ditentukan oleh banyaknya persoalan. Ya, jadi kalau setiap rapat, biasanya pimpinan bisa melihat manajer mana yang banyak kerjanya dan manajer mana yang tidak ada kerjanya. Itu terlihat dari apa? Dari deklinasi dari masalah yang disampaikan. Kalau dari rapat ke rapat masalahnya itu aja bahkan bertambah, nah berarti ini makin besar. Kalau ini makin besar, berarti performance-nya makin kecil. Tapi kalau dari rapat ke rapat, isu yang kemarin selesai, ada isu baru lagi. Oke, minggu depan disampaikan, turun lagi. Nah berarti barrier-nya makin kecil, maka performance-nya makin besar. Nanti insentif mestinya mengikuti itu Bapak Ibu ya. Kalau ada manajer yang tiap hari menyampaikan masalah dan ada manajer yang menyampaikan solusi, insentifnya sama, waduh ini pasti komplit. Ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Oke, nah kemudian kita masuk ke meta leadership-nya. Meta leadership itu apa sebenarnya? Meta leadership itu konsep leadership baru untuk menghadapi dunia yang seperti ini Bapak, yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Alias tidak jelas. Bapak Ibu tentu bertanya-tanya, ini pandemi kapan selesai? Kemarin India sudah berhasil mengatakan kami sudah menuju pemulihan. Sekarang meledak gak karu-karuan. Ya, di mana-mana Bapak Ibu. Ya, termasuk negara tetangga kita. Indonesia ini sangat tergantung dari Bapak Ibu. Bagaimana awareness masyarakat dibangun. Ya, bagaimana warning dari RSPI ini disampaikan. Kenapa? Karena dunia kita seperti ini. Tidak ada yang jelas. Nah, untuk itu, jawabannya meta leadership. Kenapa? Karena meta leadership itu akan mengubah VUCA tadi, menjadi adanya visionary leaders, kemudian unleash the potential, jadi potensi itu dimanfaatkan semuanya. Baik potensi yang luar, yang tadi sudah kita bahas, maupun potensi Bapak dan Ibu. Potensi Bapak dan Ibu tadi tinggal motivasi dan kompetensi. Dan bagaimana menyelesaikan masalah. 3 ini aja. Nah, ini suatu potensi yang harus kita unleash, yang harus kita buka. Kemudian harus jadi change agent, merubah. Ya, tadi karena kita mau menuju pelayanan berkelas, ini status quo-nya di sini, kita mau naik ke desired state itu, harus jadi change agent. Kemudian yang terakhir, membangun fleksibilitas dan kelincahan. Bapak Ibu nggak boleh mengalami inersia lebam, nggak boleh. Justru harus lincah ya, untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu harus melihat bahwa saat ini di dalam pengelolaan rumah sakit itu isinya hanya change and crisis management. Peraturan berubah, jangan komplain Bapak Ibu. Harus disyukuri. Ya, terutama Bapak Ibu yang terlambat membaca peraturan itu harus bersyukur. Kenapa? Karena nanti peraturan yang baru sudah datang lagi. Sebelum Bapak Ibu selesai membaca yang tadi. Jadi kalau yang sudah membaca agak menyesal ya. Kenapa? Karena sudah datang yang baru. Yang nggak membaca gembira. Kenapa? Nggak terbeban dengan peraturan yang baru saja diganti. Itu sudah jadi bagian. Nah, kemudian empowering. Ini bagaimana memberi kesempatan, involvement kepada banyak orang, berkolaborasi, manajerial, fungsional, ya, struktural, fungsional, ini harus jadi satu tim. Diversity, makin beragam kita, makin bisa membuat satu inovasi. Pikiran-pikiran yang berbeda, itu kalau disintesis,
itu menghasilkan ide-ide yang lebih fresh. Ya. Kemudian ya ini higher purpose dan humble. Sebagai pimpinan rumah sakit kita harus punya kejelasan bahwa yang kita lakukan ini untuk rumah sakit. Ya, makanya tadi saya senang dengan opening ini rumah kita. Ya, higher purpose-nya itu our home. Ya, bukan untuk saya, bukan. Saya ini sudah dihidupi. Ya, saya ini sudah dilindungi, saya ini sudah nyaman di rumah kita ini. Sekarang bagaimana saya membuat rumah saya ini menjadi lebih nyaman, lebih menghidupi, nah sehingga sirkulusnya jalan, ya take and give-nya jalan. Dan tetap humble Bapak Ibu, ya tetap humble. Saya senang dengan seragam Bapak Ibu, putih, ya garis. Nah, karena kalau putih saja kan nanti nggak kelihatan kalau diganti, gitu ya. Tapi kalau ada garisnya kan, nah, garisnya itu kan bisa memudar, jadi ada waktunya juga untuk diganti, ya. Oke. Nah, meta leaders itu seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana leader di rumah sakit itu bisa mengendalikan semua situasi. Ya. Dengan cara apa? Bapak Ibu yang misalnya eselon 3, ya itu bisa berdiskusi dengan Pak Dirut tanpa ada barrier hierarki. Ya, yang dilihat bukan posisinya, tapi ide yang dibicarakan. Jadi di dalam meta leadership ini seseorang itu bisa menyampaikan ide ke atas kepada atasannya tanpa harus menggantikan posisi. Tapi ide-idenya itulah yang menjadi point of interest. Ya, jadi seorang meta leader itu dia bisa leading up, memimpin ke atas, memimpin ke bawah, memimpin across itu berarti dengan unit-unit lain yang sama tanpa harus mengambil posisinya. Tapi kita bisa lead dalam arti apa? Idenya, ya, idenya, kreasinya, inovasinya, apa yang kita tawarkan. Ya. Lead beyond itu lebih ke arah ke luar, ya, ke anggota masyarakat dan NGO dan seterusnya. Nah, jadi seorang meta leader itu dia memimpin, ya, dalam situasi yang sangat kompleks yang sudah jelas kita alami saat ini. Dan dia tidak terkena sindrom hierarki. Nah, dia bisa menyampaikan idenya setiap saat. Ya, dia bisa menyampaikan kreasi-kreasinya tanpa harus dibelenggu oleh hierarki. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, itu ada SOTK ya Bapak Ibu, seperti ini biasanya. Nanti di bawahnya ada lagi gitu. Ini nampaknya flow ya Bapak Ibu, namanya flowing, tapi ada di sini sebenarnya ada kawat-kawat berduri, ya, yang menghalangi komunikasi. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, meta leaders itu akan melihat posisi ini bukan sebagai kedudukan, ya, tetapi melihat posisi ini hanya untuk decision making. Pengambilan keputusan, tapi ideas bebas muncul. Ya, nah biasanya kan kalau kita pakai hierarki yang model seperti ini, ide yang ada di sini ya, itu sampai di atas itu sudah hilang. Karena ada barrier komunikasi. Itu kan Bapak Ibu sering ya lihat kalau latihan kepemimpinan itu ada 10 orang gitu, di sini sebenarnya beritanya ulat bulu gitu. Nanti di akhir itu munculnya apa? Ular naga bersayap. Nah, itu masalah komunikasi. Nah, oleh karena itu dalam meta leader ini membutuhkan Bapak Ibu yang be decisive, yang bisa mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini artinya apa? Bapak Ibu harus tahu mengambil keputusan itu ada 2 variabelnya, apa itu? Berpikir dan action. Ya, pemimpin yang hebat itu nomor 1, banyak mikir, banyak action. Ya. Nomor 2 ini pemimpin agak birokratik, mikirnya banyak, actionnya sedikit. Ya. Kalau yang nomor 3 ini pemimpin gaya Medan, Sumatera Utara sana. Tabrak dulu, urusan belakang. Berantemnya nanti, pokoknya tabrak dulu. Ya. Wah, ini nomor 4 ini kalau bisa jangan ada di RSPI Bapak Ibu. Nah, ini kalau di Jogja ini namanya Darwis, pemimpin Darwis. Apa ini?
mutar ya wis, tidak ada gunanya dia di situ. Nah, jangan sampai. Nah, saya juga berharap nanti Bapak Ibu melakukan self assessment ya. Kalau saya gimana sih? Saya ini yang mana? Gitu. Nah, di dalam situasi ini kita juga dituntut lagi jadi risk taker, Bapak Ibu. Risk taker, berani mengambil risiko. Orang mengambil risiko itu nomor satu, apa yang dia harus lakukan? Dia tahu dulu aturan, Bapak Ibu. Dia tahu aturannya, tapi dia melihat ada celah di sana. Untuk apa celah itu? Untuk tadi membuka potensi, ya? Untuk mengambil kesempatan yang lebih besar, bukan untuk merugikan. Nah, ini tetap kita menggunakan positive mindset. Setelah itu baru dia melakukan terobosan. Ya. Nah, kalau pemimpin yang hebat, dia tahu persis tuh aturan-aturan, dia bisa melakukan terobosan. Ya. Kalau Bapak Ibu masih taat aturan tapi sedikit terobosan, nah ini tadi kembali ke birokrasi. Ya, tapi apapun itu nomor 2, 3, dan 4 ini Bapak Ibu sudah tahu mana kekurangan saya dan itu nanti yang tinggal dipoles supaya bisa jadi yang nomor 1. Ya Bapak Ibu, saya kira yang ini saya lewati. Yang penting ini Bapak Ibu, rumah sakit kita itu berada dalam sistem. Ya, ini sudah sampai slide-slide terakhir Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu adalah slide terima kasih. Ya, nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu. Harapannya, ya pasien itu selalu mengharapkan good service. Kita bisa lihat review. Regulator, ya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan itu selalu berharap rumah sakit kita itu menjalankan good practice. Ya. Sementara rumah sakit lain itu sedang melihat ke Bapak Ibu, visinya apa ya? Karena tadi akan ditiru, ya. Tadi saya contohkan ya, rumah sakit cancer itu sudah ada ya Darmais, tapi juga sudah ada pendamping swastanya. Kalau rumah sakit ibu anak ribuan Bapak Ibu. Infeksi ini on the way. Nah, jadi mereka sedang melihat Bapak Ibu mau kemana ini. Gitu. Nah, untuk supplier, BPJS dan lainnya itu mengharapkan Bapak Ibu jadi good partner, mitra yang baik. Ya, dan kalau ini saya dengar-dengar dari Bapak-Bapak Menteri, ya mereka selalu berharap RSPI ini punya good result, gitu ya. Dari manajemen itu ada good result. Good resultnya bukan hanya sekedar melayani pasiennya, tapi harus melayani sampai sembuh, tenaga kesehatannya aman, pengetahuan yang dihasilkan itu bisa di-sharing kemana-mana, ya, dan RSPI menjadi benchmark nasional. Nah ini kemarin saya dengar ya, dari beliau-beliau di sana, apa kira-kira yang diharapkan terkait dengan munculnya RSPI naik ke permukaan ini. Nah ini Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu sekarang ada di center stage, ya, ada di panggung utama. Ya, kalau dulu kan Bapak Ibu di percaturan rumah sakit, Bapak Ibu mungkin di pinggir, ya, tidak di divisi utama. Sekarang Bapak Ibu divisi utama dan paling atas. Nah ini harus kita sadari Bapak Ibu. Nah terakhir saya kira ini juga nggak perlu saya jelaskan. Salah satu yang menjadi kunci untuk mengoperasionalkan adalah bagaimana Bapak Ibu menerjemahkan visi tadi menjadi kegiatan operasional. Dan jangan lupa, yang operasional itu dilaporkan kembali, ya, supaya bisa mengkoreksi strategi dan program. Strategi dan program, baik yang positif maupun negatif, ya, itu disampaikan lagi kepada top manajemen untuk mengkoreksi kebijakan dan visi. Nah, ini saya kira slide yang sangat operasional, di mana ada kontinum, mulai dari satu hal yang sangat idealistik, namanya visi, menjadi hal-hal yang sangat pragmatik, namanya operation, tactical, dan ini harus dikembalikan lagi, ya balik ke sana untuk apa? Untuk correction, ya, untuk melakukan adjustment. Ini saya kira menjadi sangat penting oleh karena apa? Oleh karena Bapak Ibu tadi, ya,
dunianya begini Bapak Ibu. Yang kita hadapi ini bukan cuma keris Bapak Ibu. Kalau dulu penyakit itu kan seperti keris ya, sekali tusuk yang mati satu Bapak Ibu. Yang kita hadapi ini Thanos Bapak Ibu. Ya, saya harap Bapak Ibu sudah nonton filmnya walaupun sudah lama ini. Ya, Thanos ini kalau membunuh itu bukan hanya satu orang Bapak Ibu. Yang dibunuh itu seluruh dunia. Nah, jadi Bapak Ibu kalau masih pakai pandangan bahwa kita berhadapan dengan orang dengan keris, ya itu harus dirubah. Ya, kita berhadapan dengan Thanos. Ya, yang kalau membunuh itu yang dibunuh seluruh dunia. Oleh karena itu, rumah sakit kita harus punya relevant resource, agency relation, dan dynamic capability. Dan juga, Bapak Ibu, ini saya ke Pak Agus dulu. Ya, ini sudah terakhir, Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, sudah habis. Ya. Habis dulu. Ya. Bapak Ibu, jangan lupa mengembangkan ini hubungan baik dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit lain, dengan mitra, supplier, dengan BPJS. Bapak Ibu harus kembangkan juga 5M-nya, money, material, machine, and method. Ya. Bapak Ibu harus punya renstra yang baik, tapi jangan lupa, ini nomor 1 yang harus kita perhatikan, employee attitude. Ya, kalau ini Bapak Ibu sudah bisa menangkan hatinya, yang ini otomatis pasti terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya ingin menutup dengan satu di review juga, ya saya bacakan dari customer kita, ya. Hospital ini 5 bulan yang lalu, ya. A hospital that is ready to deal with the COVID virus with all medical devices, rooms, operating rooms, others. Wah, ini luar biasa. This hospital is also clean and has just been renovated. Clean. The swab and chest X-ray here are very cheap and doctors are qualified. Wah, Bapak Ibu, ini satu komplimen, satu pujian yang menurut saya harus kita apresiasi. Yang mengatakan rumah sakit ini sudah siap untuk menangani pandemi, alatnya lengkap, ruangannya lengkap, operating rooms, OK-nya juga sudah siap, dan lain-lain. Rumah sakit ini juga sangat bersih, dan sudah direnovasi. Dan harganya untuk swab dan chest X-ray ronsen sangat murah. Dokternya kualitas. Wah, ini kalau menurut saya ini review yang sangat menyemangati kita semua. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya frame ini semua sudah ada. Dan di sini sudah dirasakan oleh pasien. Pertanyaannya berikutnya, Bapak Ibu mau naik ke level yang mana? Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Luar biasa Pak Andri. Tepuk tangan sekali lagi.